Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Pak Dani Faris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang Bapak berikan pada tanggal 26 September 2023. Oke, baiklah saya langsung mulai saja. Dan saya tambahkan sedikit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, salah satu ayat yang berbunyi bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan bagi dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi yang mereka bagi mereka yang ada dalam proses pidana sehingga dengan demikian dasar utama negara ditegakkan. Terus yang ketiga, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara dan yang mengadakan suatu dasar-dasar dan aturan-aturan yang dimaksud oleh nomor poin keempat ini ialah itu aturan-aturan yang menentukan perbuatan yang dilakukan, dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, menentukan kapan dan dalam hal-hal tersebut. Selanjutnya itu adalah dasar dan aturan. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan pemberi sanksi. Menentukan kapan dan dalam hal apa yang pelaku dikenakan atau dijatuhi pidana. Dan menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan. Dalam kitabnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHP, mencakup seluruh prosedur acara pidana, yakni yang mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra-penuntutan, pra-penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim eksekusi. Dan upaya hukum biasanya dibanding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, herzeining, dan kasasi demi kepentingan hukum. Ada beberapa versi hukum acara pidana itu yang disebutkan oleh beberapa para ilmuwan. Yang pertama, Profesor Mulyatno menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur dan macam apa. Pidana yang dimasukkan beliau ialah ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana yang dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, oleh Profesor Wiryono Projito Dikoro, sarjana hukum. Menurut beliau, hukum acara pidana rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan harus bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum pidana. Selanjutnya, Profesor Simon. Menurut beliau, hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapan yang menggunakan hak untuk menghukum. Ya, pada intinya dari semua itu, keseluruhan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi segala proses pengadilan, pemeriksaan, penuntutan, dan lain-lainnya adalah pelaksanaan putusan pidana. Hukum pidana itu perbuatan yang dikatakan tindak pidana, yang dikatakan siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku. Itu hukum pidana material. Dan cara memproses pelaku terjadi tindak pidana hukum pidana formil. Dan fungsi dan tujuan hukum acara pidana itu relatif dan terbagi itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah fungsi represif. Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana, ya artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus diproses. Yang terdapat di dalam hukum pidana dapat diterapkan dengan ketentuan-ketentuan. Yang kedua adalah fungsi preventif, fungsi yang mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan.
Yang dimaksud fungsi ini itu, maksudnya itu sistem peradilan ini dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya. Maka orang akan berpikir kalau akan melakukan tindak pidana. Ya, oke, selanjutnya tujuan hukum pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHP. Tujuan dari hukum acara pidana itu yang lain dan tidak bukan yang berbunyi asas ini mensyariatkan bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahan dinyatakan telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan. Yang kedua, asas opportunity oportunitas 36C Undang-Undang 48 2009. Asas ini memberikan kewenangan pada penuntut hukum atau tidak penuntut seorang oleh pelaku dan kepentingan umum. Tiga, asas legalitas. Asas ini yang menghendaki bagi penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana kecuali pelaku dan bagaimana keadaan pelakunya. Selanjutnya, asas sidang terbuka umum. Maksudnya dari asas ini ialah siapa saja bisa menyaksikan, namun dalam hal ini pengecualian, yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus terdakwa yang adalah anak di bawah umur. Dan dalam hal ini pasal 1533 dan 4 KUHP yang menyatakan keperlakuan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang, ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa ya anak-anak. Tentang asas peradilan. Asas peradilan dilakukan oleh hukum karena jabatannya yang menghendakinya tidak ada satupun jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada hakim. Pasal 31 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 2004, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 2004. Asas tersangka terdakwa berhak mendapat bantuan hukum yang pada hakikatnya setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum semata-mata untuk kepentingan pembelahan atas dirinya atau tidak, oleh berduit ya. Asas-asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung yang artinya langsung kepada terdakwa para saksi yang tercantum pada Undang-Undang Pasal 18 Nomor 4 2004 yang diisi pada pasal 153 154 yang disebutkan untuk acara pemeriksaan singkat. Asas peradilan bebas yang pada pasal ini yang berisi hakim dalam memberikan putusan bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak ataupun kekuasaan manapun. Asas ganti rugi dan rehabilitasi. Pada pasal ini yang pada pasal 95 dan 97 KUHP dan pasal 95 yang berbunyi ganti rugi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, yang terpidana atas apa akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan dan pengadilan serta tindakan lain yang berisi tanpa alasan berdasarkan undang-undang kekeluaran atas orang, kekeluaran hukum yang diterapkan, tuntutan ganti rugi diajukan melalui sidang peradilan. Pasal 97. Rehabilitasi dapat diajukan seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan yang adalah charge yang rehabilitasi tersangka penetapan penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang tidak diajukan ke pengadilan di negeri tinggi ataupun pengadilan negeri diputus melalui sidang peradilan pasal 97 ayat 3. Oke, sekian segitu saja presentasi saya. Kurang lebih yang mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.